Segera, lubang hitam terdistorsi setinggi 10 kaki muncul tidak jauh di depannya. Ini adalah terowongan spasial yang mengarah ke alam pil. Area yang sangat luas terletak di depan terowongan spasial. Ruang di sekitarnya sangat terdistorsi. Jelas, ini adalah titik istirahat spasial yang para ahli dari Menara Pil telah ciptakan dengan paksa. Keterampilan dan keagungan semacam ini cukup luar biasa. Bahkan faksi seperti lembah sungai es tidak akan dapat menunjukkan kemampuan atau keberanian seperti itu. Pada saat ini, ada cukup banyak sosok manusia yang duduk di tanah kosong ini. Semuanya memiliki aura yang kuat. Jelas, mereka semua adalah pesaing yang telah melewati rintangan alam fantasi sebelumnya. Sosok manusia ini tersebar di sekitar, saling memandang dengan tatapan hati-hati. Hanya minoritas yang berkumpul berpasangan atau bertiga. Namun, mata yang mereka gunakan untuk melihat yang lain juga dipenuhi dengan hati-hati. Tidak ada teman di tempat seperti itu. Hanya pesaing yang ada. Penampilan Xiao Yan yang tiba-tiba secara alami membangkitkan perhatian semua orang di tanah kosong. Banyak tatapan yang mengandung berbagai emosi ditembakkan padanya. Ekspresi Xiao Yan tidak berubah saat dia merasakan tatapan yang samar-samar mengandung niat buruk di antara tatapan hati-hati. Matanya perlahan menyapu tanah kosong. Dia menemukan sosok Cao Ying dan Song Qing. Saat Xiao Yan melihat Cao Ying dan Song Qing, keduanya juga merasakan tatapannya. Cao Ying sedikit terkejut. Segera, sudut mulutnya mengungkapkan senyum mempesona yang menyebabkan hati cukup banyak pria bergoyang. Song Qing, bagaimanapun, sedikit mengerutkan kening tanpa meninggalkan jejak. Xiao Yan tersenyum pada mereka berdua di kejauhan. Namun, dia tidak melangkah maju untuk bergabung dengan mereka. Sebaliknya, dia mundur agak jauh dan menemukan tempat kosong untuk duduk. Dia tidak berniat mendekati kedua orang ini. Dia tidak benar-benar memahaminya. Tidak ada yang tahu apakah dia akan dikhianati oleh mereka jika dia bekerja sama dengan mereka. Pengalaman bertahun-tahun berarti Xiao Yan telah menyaksikan banyak hal seperti itu. Hatinya secara alami bahkan lebih berhati-hati. Selain itu, tes di alam pil mungkin hanya untuk memasukinya dan menemukan beberapa harta alam sesuai dengan tugas seseorang di permukaan, tetapi tes putaran kedua ini sangat penting. Babak pertama ini melenyapkan banyak orang. Dari sini, orang bisa betapa sulitnya tes ini. Xiao Yan jelas mengerti di dalam hatinya bahwa musuh terbesar di babak kedua adalah para pesaing yang hadir di sini. Oleh karena itu, sesuatu seperti bekerja sama satu sama lain kurang bijaksana daripada bertindak sendiri jika seseorang tidak dapat mempercayai yang lain. Song Qing menghela nafas lega di dalam hatinya saat melihat Xiao Yan duduk sendiri. Namun, Cao Ying tanpa sadar menyatukan alisnya. Xiao Yan berulang kali tidak memberinya wajah. Dia akan mulai merasa sedikit marah terlepas dari seberapa sabar dia. Teruslah melakukan tindakan. Saya ingin tahu bagaimana Anda akan melakukan sesuatu sendirian begitu Anda memasuki alam pil. Gigi perak Cao Ying dengan lembut menggosok satu sama lain seperti kucing liar saat dia berbicara dengan sedikit kemarahan di dalam hatinya. Xiao Yan secara alami tidak menyadari apa yang Cao Ying pikirkan di dalam hatinya. Setelah duduk, dia menoleh ke terowongan spasial tidak jauh dari sana. Ada seorang penatua dengan pakaian biasa di depan terowongan. Cangkang kura-kura raksasa yang benar-benar hitam yang terbuat dari logam ada di bawah tubuhnya. Orang tua itu duduk di atas cangkang kura-kura ini. Dari lencana di dada tetua ini, dia jelas anggota Menara Pil. Namun, hampir tidak ada orang saat orang seperti itu di dalam Menara Pil muncul. Mata Xiao Yan menyapu penatua yang tampak malas ini, dan hatinya bergetar karena dia benar-benar tidak dapat melihat melalui kekuatan penatua ini pada kura-kura. Ini memang Menara Pil. Ini benar-benar tempat dengan banyak individu tersembunyi yang penuh kekuatan. Xiao Yan menarik pandangannya saat pria itu, yang berada dalam kondisi tidur palsu, tiba-tiba membuka matanya. Xiao Yan bisa merasakan kekuatan spiritual pria itu, berlama-lama di tempat di antara alisnya, bergetar sedikit ketika matanya terbuka. Orang tua itu melirik Xiao Yan dengan acuh tak acuh. Setelah itu, dia memindai tempat peristirahatan.
Suaranya tampak sedikit lemah saat dia berkata, "Sudah waktunya. Anda dapat memasuki alam pil. Setiap orang yang masuk harus datang kepada saya dan menerima tugas daftar obat, peta alam pil, dan batu spasial. Kalian semua harus menemukan bahan obat di daftar obat. Hanya dengan mengumpulkan semua bahan obat dalam daftar, seseorang akan berhasil melewati rintangan ini. Saya tidak akan berbicara lebih banyak tentang penggunaan peta. Titik keluar dari alam pil ada di sana. Kalian semua bisa bergegas ke sana setelah kalian mengumpulkan semua bahan obat. Adapun batuan spasial, ini digunakan untuk melindungi hidup Anda. Jika Anda berakhir dalam situasi di mana hidup Anda berisiko, Anda dapat menghancurkan batu spasial. Setelah itu, Anda akan secara otomatis dikirim keluar dari alam pil. Namun, Anda akan kehilangan kualifikasi untuk melanjutkan kompetisi saat Anda menghancurkan batu spasial. Apakah kamu mengerti?" Orang tua itu perlahan mengangkat matanya mendekati akhir. Semua orang sedikit mengangguk setelah mendengar penjelasannya. Mereka yang bisa tiba di tempat ini dengan kecepatan seperti itu semuanya adalah orang-orang luar biasa. Mereka jelas mengerti bahwa sesepuh di depan mereka bukanlah orang tua biasa. Karena alam pil berada dalam keadaan hancur, tidak cocok bagi seseorang untuk tinggal lama di dalamnya. Oleh karena itu, Anda semua hanya punya 10 hari untuk menemukan bahan obat yang Anda butuhkan. Identifikasi bahan obat adalah kemampuan dasar seorang alkemis. Saya tidak berpikir bahwa Anda membutuhkan siapapun untuk mengajari Anda, kan? Sudut mulut tetua terangkat saat dia dengan malas berkata, "Selain itu, meskipun alam pil tidak cocok untuk manusia untuk tinggal dalam jangka waktu yang lama, itu seperti tanah yang diberkati untuk beberapa hewan ajaib." Setelah bertahun-tahun reproduksi, binatang ajaib di alam pil ini sangat kuat. Anda semua harus berhati-hati jika bertemu dengan mereka. Jangan kehilangan nyawa Anda karena tidak ada yang akan pergi dan menyelamatkan Anda. Anda semua harus siap secara mental. Pil gathering bukanlah permainan, dan ini juga bukan kompetisi biasa. Tempat ini adalah medan pertempuran sejati di mana seseorang akan menghadapi pertarungan berdarah. Selain itu, orang yang merupakan orang terakhir yang berdiri setelah pertempuran berdarah ini akan menjadi juara pil gathering ini. Satu akan berhasil sementara puluhan ribu akan gagal. Pil gathering seperti ini. Suara lelaki tua itu menjadi jauh lebih dingin dan lebih tegas ketika dia selesai berbicara. "Aku akan berhenti mengucapkan kata-kata yang tidak perlu lagi. Mereka yang siap secara mental dapat maju dan mengambil hal-hal yang diperlukan. Masih ada waktu jika Anda ingin menarik diri." Orang tua di cangkang kura-kura perlahan menyapu matanya. Namun, tidak ada satu orang pun yang mundur. Semua yang hadir memiliki beberapa keterampilan. Bagaimana mungkin mereka takut dengan kata-katanya? Seorang pria parubaya berjubah alkemis berdiri tanpa ekspresi segera setelah penatua di cangkang kura-kura mengucapkan kata-kata itu. Setelah itu, dia berjalan ke depan pria di cangkang kura-kura dan menerima barang-barang itu. Pria parubaya itu melangkah maju dan berjalan ke terowongan spasial yang berputar perlahan sebelum menghilang dengan cepat. Beberapa orang mulai melangkah maju satu demi satu setelah pria parubaya itu. Mereka menerima barang-barang mereka sebelum memasuki terowongan spasial itu dengan cepat dan teratur. Xiao Yan tidak terburu-buru untuk masuk. Sebaliknya, dia mengamati mereka dengan mata dingin. Dari apa yang dikatakan lelaki tua di kura-kura ini, alam pil jelas tidak akan menjadi tempat yang ramah. Namun, itu normal jika seseorang memikirkannya. Tempat ini akan menghilangkan para alkemis luar biasa yang datang dari seluruh benua Douki. Tidak ada yang akan mempercayainya jika itu tidak akan berbahaya. Dia akan mengizinkan orang-orang di depan untuk berada di garis depan di tempat semacam ini. Setelah sekitar 100 orang memasuki terowongan spasial, Cao Ying dan Song Qing juga berdiri. Mereka menerima barang-barang dari lelaki tua di cangkang kura-kura sebelum memasuki terowongan. Penyihir itu menoleh dan dengan kejam memelototi Xiao Yan sebelum dia masuk, menyebabkan Xiao Yan merasa sangat tidak berdaya. Xiao Yan akhirnya berdiri segera setelah kelompok Cao Ying masuk. Dia baru saja akan bergerak ketika riak muncul di ruang di belakangnya. Sosok muda perlahan muncul. Xiao Yan juga merasakan sesuatu saat sosok ini masuk.
Dia menoleh, dan hawa dingin yang pekat segera melintas di matanya yang hitam pekat, karena sosok ini bukan sembarang orang. Sebaliknya, itu adalah orang yang telah membentuk konflik dengan Xiao Yan mengemudi pameran dagang alkemis saat itu dan kemudian menjual informasi tentang Xiao Yan ke Mu Gu, Chen Xian. Chen Xian masih mengenakan pakaian putih. Tangannya membawa kipas logam berwarna ungu. Sekilas, dia terlihat cukup baik. Namun, dadanya memiliki lencana tingkat tambahan saat ini. 7 bintang ungu emas berkedip-kedip terang di lencana. Jelas, orang ini adalah Grandmaster Alkemis kelas menengah 7. Chen Xian mengalihkan pandangannya setelah masuk. Dia menyapu mereka ke tempat itu sebelum berhenti di Xiao Yan jarak pendek di depannya. Dia awalnya sedikit terkejut sebelum senyum mengejek terangkat ke wajahnya. Kipas logam berwarna ungu di tangannya mengetuk telapak tangannya saat Chen Xian berjalan menuju terowongan spasial. Ketika dia berjalan melewati Xiao Yan, dia menghentikan langkahnya, dan dengan lembut tertawa, "Xiao Yan, kan? Tidak terduga bahwa hidup Anda begitu kuat. Bahkan dengan bertindak secara pribadi, orang itu tidak dapat mengambil nyawa kecilmu ini." Mata Xiao Yan mendarat di Chen Xian yang tampak menyeramkan di depannya. Sudut mulutnya mengungkapkan senyuman yang mengandung makna yang lebih dalam. Dia dengan lembut berkata, "Pemimpin sekte muda Chen Xian. Yang terbaik adalah Anda menyembunyikan diri dengan baik setelah memasuki alam pil. Jika tidak, sekte Xuan yang mendalam akan tanpa penerus." Kipas berwarna ungu mendarat dengan keras di tangan Chen Xian. Matanya dingin saat mereka menatap Xiao Yan. Dia perlahan mengangguk beberapa saat kemudian dan berkata, "Saya akan mengembalikan kata-kata ini kepada Anda. Jangan biarkan aku bertemu denganmu di alam pil. Kalau tidak, aku akan membiarkanmu mengerti apa yang disebut nasib yang lebih buruk dari kematian." Senyum sinis di sudut mulut Chen Xian menjadi lebih padat setelah kata-katanya yang padat terdengar. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi saat dia berbalik dan berjalan menuju terowongan. Dia menerima barang-barang dari tetua di cangkang kura-kura dan melangkah ke terowongan spasial. Xiao Yan sedikit tersenyum saat melihat punggung Chen Xian menghilang ke dalam terowongan spasial. Namun, senyum ini mengandung niat membunuh. Dia pasti akan mengambil nyawa Chen Xian. Mudah-mudahan Anda tidak akan mati oleh tangan orang lain. Akan terlalu membosankan jika itu masalahnya. Xiao Yan menyeringai. Dia mengambil 2 langkah ke depan, mengambil barang-barang dari lelaki tua di cangkang kura-kura dan menyimpannya di cincin penyimpanannya. Setelah itu, dia berbalik dan melangkah ke terowongan spasial. Tubuhnya perlahan menghilang. Di dataran terpencil, tanah itu berwarna kekuningan. Kadang-kadang, ada beberapa dekorasi hijau di sekitarnya, memancarkan sedikit kekuatan hidup. Terkadang ada beberapa hewan ajaib kecil yang bergegas di sekitar dataran. Mereka menghasilkan gumpalan asap kuning sebelum menghilang ke kejauhan. Keheningan dataran terpencil berlanjut untuk jangka waktu tertentu sebelum ruang kosong tiba-tiba bergetar. Segera, sesosok bergegas keluar dari ruang. Sosok yang baru saja bergegas keluar dari ruang angkasa secara alami adalah Xiao Yan, yang telah memasuki terowongan spasial. Mata Xiao Yan sedikit terkejut saat pemandangan sepi di depannya muncul di matanya. Sebuah pikiran melintas di benaknya dan tubuhnya tetap tergantung di langit. Dia tidak sembarangan mendarat di tanah. Ini adalah alam pil, ya. Xiao Yan mengangkat matanya dan melihat sekelilingnya. Tempat ini sangat penuh energi. Namun, tampaknya ada benih kekerasan dalam energi ini. Mungkinkah ini karena alam pil rusak? Tangan Xiao Yan meraih ruang kosong di depannya saat dia merenungkan masalahnya. Menciptakan dunia adalah kekuatan divine yang hanya dimiliki oleh elit Dou Sheng. Tentu saja, bahkan jika seseorang berhasil menciptakan dunia, itu akan mengharuskan seseorang untuk terus mempertahankannya. Jika tidak, dunia secara bertahap akan menurun. Xiao Yan merenung sejenak sebelum membuang pikiran itu di dalam hatinya. Dia mengepalkan tangannya dan kulit kambing muncul di dalamnya. Ini adalah daftar obat yang diberikan lelaki tua yang mengendarai cangkang kura-kura itu sebelum dia memasuki terowongan. Dia perlu mengumpulkan semua harta karun alam yang tercatat di dalamnya agar berhasil melewati rintangan ini. Taktik menara pil ini tidak buruk.
Mereka telah mengubah semua pesaing menjadi pekerja mereka untuk mencari bahan obat. Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Matanya kembali ke kertas kulit. Sesaat kemudian, alisnya tanpa sadar bersatu. Tidak banyak harta karun alam yang tertulis di kulit kambing. Hanya 3 hal yang tertulis di atasnya. Namun, ketiga jenis bahan obat ini menyebabkan dia merasakan timbulnya sakit kepala. Jamur 9 daun inti naga, bubur buah spiritual darah iblis, rumput abadi yang naik. Xiao Yan menggumamkan nama dari 3 harta karun alam di mulutnya. Kepala Xiao Yan tanpa sadar membengkak sedikit. Dia telah mendengar nama-nama ini karena mereka semua cukup terkenal. Kemungkinan tidak ada alkemis yang tidak menyadari betapa berharganya hal-hal ini. Menara pil ini benar-benar sedikit terlalu kejam. Ukuran alam pil kemungkinan cukup luas. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan untuk menemukan 3 harta yang sangat langka ini di dalamnya. Xiao Yan tertawa getir. Dia melambaikan tangannya dan mengeluarkan peta alam pil. Dia membuka peta dan melihat 3 lingkaran merah digambar di 3 lokasi berbeda di peta. Ini. Mungkinkah mereka lokasi di mana ketiga hal itu ada? Xiao Yan terkejut saat melihat area yang dikelilingi oleh tanda merah. Dia segera tenggelam dalam pikirannya. Segalanya akan lebih mudah jika ini benar-benar terjadi. Sementara Xiao Yan berpikir tentang apa arti lingkaran itu, gelombang distorsi sekali lagi muncul di ruang di atas dataran ini. Segera, lebih dari selusin sosok bergegas keluar dari ruang pada saat yang sama dan mendarat di tanah. Ledakan! Kaki orang-orang ini baru saja mendarat di tanah ketika seekor ular piton sepanjang 1000 kaki tiba-tiba bergegas keluar dari permukaan seperti gundukan pasir. Mulutnya yang buas menggigit kepala seorang alkemis. Perubahan tak terduga yang tiba-tiba ini menyebabkan sang alkemis sedikit terkejut. Namun, dia tidak panik. Dengan teriakan dingin, pilar douki yang kuat melesat keluar dan dengan keras memukul kepala piton besar itu. Kekuatan besar itu menyebabkan ledakan muncul di kepala ular piton raksasa sebelum menyebabkannya meledak. Alkemis itu mengungkapkan ekspresi bangga di wajahnya setelah membunuh ular piton besar itu. Namun, sebelum dia bisa menghela nafas lega, matanya tiba-tiba menyipit. Tawa ganas terdengar di samping telinganya, "Berat, melihat bahwa kamu memiliki beberapa keterampilan, lebih baik bagimu untuk tersesat." Hati alkemis itu terkejut ketika tawa ganas dimulai. Sebelum dia bisa pulih, batang baja dengan kejam mendarat di dadanya. Kekuatan yang menakutkan mengirimnya terbang seperti bola meriam. Setelah itu, dia menggosok tanah selama hampir 100 meter sebelum berhenti perlahan. Alkemis itu baru saja menstabilkan tubuhnya ketika cahaya putih dipancarkan dari telapak tangannya. Ruang di sekitarnya menjadi terdistorsi sebelum menyerapnya ke dalamnya. Dari kelihatannya, batu spasial di tangannya telah hancur. Perubahan mendadak ini telah menyebabkan cukup banyak orang yang hadir terkejut. Segera, banyak tatapan menatap orang yang telah menyerang mereka. Orang yang menyerang mereka adalah seorang pria besar berjubah alkemis. Wajahnya dipenuhi daging. Sekilas, dia tidak tampak seperti orang baik. Ada batang baja sepanjang 10 kaki di bahunya. Beberapa darah segar menempel di permukaan batang logam. Hehe, dia telah melarikan diri dengan cepat. Pria besar yang membawa batang logam menyaksikan tempat di mana sang alkemis menghilang dari sebelumnya, dan dia tanpa sadar membuka mulutnya menjadi senyuman. Setelah itu, kilatan sengit melintas di matanya saat dia sekali lagi berpaling ke yang lain. Melihat orang ini dengan daging yang kuat di seluruh wajahnya menatap, beberapa ekspresi pesaing lainnya berubah. Sebuah peringatan muncul di dalam hati mereka. Beberapa dari mereka bahkan mengeluarkan senjata mereka. Di tempat ini, mereka jelas mengerti bahwa semua peserta lain adalah pesaing mereka. Mereka akan mendapatkan kesempatan tambahan jika mereka bisa menyelesaikan bahkan salah satu dari mereka. Pria besar itu mengangkat mulutnya dengan jijik ketika dia melihat mereka mengeluarkan senjata mereka. Batang logam yang mengandung bekas darah di tangannya melambai dengan keras. Setelah itu, dia mengirim piton besar terbang. Ketika ular piton besar itu diusir, depresi segera muncul di bawah bukit pasir.
Rimpang kuning tua, seukuran kepala anak, muncul dalam depresi di depan mata semua orang. Tanah Rehmannia glutinosa? Kejutan melintas di mata Xiao Yan saat melihat rimpang kuning tua jauh di bawah tanah. Tanah Rehmannia glutinosa ini adalah sejenis bahan obat langka yang dibentuk dengan mengumpulkan kekuatan tanah. Jika energi seseorang memulai pemberontakan dengan kekerasan ketika seseorang sedang berlatih, Rehmannia glutinosa tanah ini serta beberapa bahan obat tambahan dapat disempurnakan menjadi pil dengan kemampuan untuk menekan pemberontakan. Mata Xiao Yan berhenti di lubang yang dalam saat kejutan melintas di antara mereka. Dia tampaknya merenungkan bahan itu. Rehmannia glutinosa yang berusia 100 tahun hanya seukuran kepalan tangan. Selain itu adalah keberadaan yang sangat langka. Tidak terduga bahwa tanah Rehmannia glutinosa dalam alam pil ini telah tumbuh sedemikian rupa. Benar-benar mengejutkan. Benda ini kemungkinan telah berumur 1000 tahun. Jika benda ini dibawa ke dunia luar, kemungkinan akan menarik banyak mata. Orang ini mungkin tampak gegabah, tapi dia sangat jeli. Dia bisa mengatakan bahwa tempat ini memiliki tanah Rehmannia glutinosa kemungkinan karena dia telah mengenali bahwa ular piton kuning tanah. Xiao Yan melirik ular piton besar itu. Setiap daerah di mana piton kuning tanah muncul akan memiliki tanah Rehmannia glutinosa. Namun, ular piton kuning tanah ini tidak jauh berbeda dengan piton biasa. Jika seseorang tidak berpengalaman, seseorang mungkin akan merasa sulit untuk mengidentifikasinya. Kegembiraan liar melintas di mata pria besar itu ketika dia melihat ukuran Rehmannia glutinosa tanah itu. Dia meraihnya dan menariknya keluar. Setelah itu, dia membuka mulutnya menjadi senyuman. Tatapannya menyapu orang-orang dengan mata panas, dan wajahnya tenggelam. Dia dengan dingin berteriak, "Tersesat jika kamu tidak ingin mati." Ekspresi selusin alkemis yang tersisa berubah ketika mereka mendengar tangisannya yang dingin. Namun, setelah menyaksikan keganasan pria besar itu sebelumnya, mereka tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Kekejaman serangan orang ini tertanam dalam di benak mereka. Setelah ragu-ragu sejenak, para alkemis yang tersisa akhirnya memilih untuk mundur. Meskipun tanah Rehmannia glutinosa langka, tidak ada gunanya kehilangan hak mereka untuk bersaing karenanya. Penghinaan di wajah pria besar itu menjadi lebih padat ketika dia melihat orang-orang ini mundur seperti yang diperintahkan. Di antara orang-orang ini, setidaknya ada 2 yang hanya sedikit lebih lemah dari kekuatannya di puncak kelas Dou Huang. Namun, mereka tidak memiliki keganasan atau keberanian seperti dia. Oleh karena itu, tikus pengecut ini hanya bisa pergi dengan tangan kosong. Dunia selalu menjadi tempat di mana yang kuat memakan yang lemah. Jika seseorang tidak memiliki keberanian, bagaimana seseorang bisa berhasil dan berdiri di atas orang lain? Sekelompok sampah. Pria besar itu meringkuk mulutnya. Setelah itu, ekspresi haus darah melintas di wajah pria besar itu. Dia baru saja akan menyimpan tanah Rehmannia glutinosa ke dalam cincin penyimpanannya ketika kekuatan hisab tiba-tiba muncul dan menyambar tanah Rehmannia glutinosa. "Sialan, siapa yang berani menyentuh barang-barang milikmu ini?" Ekspresi tirani segera melintas di wajah pria besar itu ketika tanah Rehmannia glutinosa meninggalkan tangannya. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat sosok muda tergantung di udara tanpa dukungan. Tersesat. Xiao Yan di langit dengan acuh tak acuh melirik pria besar itu. Dia tidak sedikit pun sopan. Taktik orang ini memungkinkan Xiao Yan mengerti bahwa dia bukan orang baik. Seseorang harus menggunakan taktik jahat ketika berhadapan dengan orang jahat. Oleh karena itu, kata-kata Xiao Yan tidak meninggalkan ruang untuk diskusi. Ekspresi pria besar itu berubah saat melihat Xiao Yan bisa tetap di udara tanpa dukungan apapun. Dia jelas mengerti makhluk macam apa yang bisa tetap mengapung di udara. Ini berarti bahwa pemuda ini setidaknya seorang elit Douzong. Seorang ahli tingkat ini bukanlah seseorang yang bisa disinggung oleh pria besar itu. Dia menggertakkan giginya sambil merasakan keengganan yang besar di dalam hatinya. Namun, pria besar ini bukanlah seseorang yang tidak mengenali situasinya. Dia mampu merebut barang-barang dari orang lain dan orang lain secara alami akan dapat merebut barang-barangnya.
Jika seseorang bertindak baik di alam pil ini, kemungkinan seseorang akan ditipu ke titik di mana seseorang bahkan tidak akan ditinggalkan dengan pakaian seseorang. Pria besar itu dengan marah menatap Xiao Yan, tapi tidak berani banyak bicara. Matanya berhenti di tanah 1000 tahun Rehmania glutinosa di tangan Xiao Yan. Dia membawa perut penuh amarah saat dia berubah menjadi bayangan buram, bergegas ke pegunungan yang jauh. Wajah Xiao Yan tidak mengungkapkan riak apapun saat dia melihat pria besar itu pergi. Dia secara acak menempatkan tanah 1000 tahun Rehmania glutinosa ini di cincin penyimpanannya setelah pria itu menghilang ke kejauhan. Tubuhnya perlahan mendarat di lubang yang dalam di tanah. Matanya mengandung beberapa antisipasi saat dia melihat ke dasar lubang yang dalam. Meskipun tanah 1000 tahun Rehmania glutinosa sangat berharga, itu tidak cukup besar untuk membuat Xiao Yan terlalu memperhatikannya. Hal yang benar-benar menarik baginya adalah sesuatu yang terletak lebih dalam di bawah tanah. Xiao Yan pernah secara kebetulan membaca bahwa tanah Rehmania glutinosa dibentuk dengan mengumpulkan esensi tanah yang berat dan tenang dari buku bahan obat yang ditinggalkan Yao Lao. Namun, ada keterbatasan untuk pertumbuhannya. Setiap tanah Rehmania glutinosa tidak akan terus tumbuh dalam ukuran setelah 1 abad karena kurangnya energi. Ini juga alasan mengapa tanah Rehmania glutinosa yang berusia lebih dari 100 tahun sangat langka. Berdasarkan apa yang tercatat dalam buku kuno, jika tanah Rehmania glutinosa mampu tumbuh jauh melampaui usia 1 abad, itu berarti bahwa hal yang memelihara pertumbuhannya jelas bukan kekuatan tanah. Sebaliknya, itu adalah objek spiritual alami lainnya. Xiao Yan mengerti hatinya setelah melihat tanah 1000 tahun Rehmania glutinosa ini. Pasti ada sesuatu yang lain di bawah tanah. Selain itu, hal inilah yang telah menyehatkan tanah Rehmania glutinosa. Hehe, memang layak menjadi alam pil. Xiao Yan tidak bisa menahan tawa. Tangannya tiba-tiba melengkung saat dia mengepalkannya ke arah lubang yang dalam. Kekuatan hisap melonjak keluar dan sejumlah besar tanah mengalir deras. Akhirnya, Xiao Yan secara acak membuangnya ke samping. Di bawah kekuatan hisap Xiao Yan, lubang itu menjadi semakin dalam. Namun, objek spiritual yang diharapkan Xiao Yan tidak muncul. Mungkinkah buku kuno itu salah? Xiao Yan mengerutkan kening saat dia tidak dapat menemukan apapun setelah menggali hampir 50 hingga 60 kaki. Kata-katanya tidak lagi mengandung kepercayaan diri dari sebelumnya. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya dia menemukan Rehmania glutinosa tanah berusia 1000 tahun. Dengan keraguan tambahan di hati Xiao Yan, penggaliannya melambat. Setelah menggali sekitar 10 kaki lagi, dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Namun, saat dia hampir menyerah, matanya tiba-tiba melirik tanah yang telah dia gali sebelumnya. Yang terkejut dipancarkan. Xiao Yan berlutut. Dia meraih segenggam tanah dengan tangannya. Tempat di mana tangannya bersentuhan lembab. Udara basah bertahan dan memancarkan energi aneh. Sukacita melintas di mata Xiao Yan saat dia merasakan keanehan tanah. Memang ada sesuatu yang membantu tanah Rehmania glutinosa ini tumbuh. Dengan penemuan ini, Xiao Yan segera berdiri lagi. Tangannya melengkung menjadi bentuk cakar sebelum dengan cepat mencapai jauh ke dalam lubang. Mengikuti tarian tangannya, lubang itu perlahan mulai tumbuh lebih dalam. Ledakan! Tanah lunak dari lubang yang dalam akhirnya mengeluarkan suara teredam di bawah penggalian Xiao Yan yang gigih dan tak kenal lelah selama 5 menit atau lebih. Kekuatan mental Xiao Yan juga diperkuat saat ini. Tubuhnya bergerak, dan dia melompat ke lubang yang dalam. Api hijau giok perlahan naik di dalam lubang yang dalam. Cahaya api yang lembut menerangi lubang sampai tampak seperti siang hari. Tubuh Xiao Yan mendarat di dalamnya. Dia menurunkan tubuhnya dan melambaikan lengan bajunya. Angin meniup lapisan tanah dan segera mengungkapkan batu giok seputih salju. Mata Xiao Yan berhenti di batu giok putih salju sebelum segera menyempit. Ini sumsum jiwa inti. Sumsum jiwa inti adalah permata misterius yang terbentuk dari aglomerasi kekuatan tanah selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Karena ketenangan khusus dan beratnya kekuatan tanah, sumsum jiwa inti adalah harta yang sulit ditemukan oleh seorang ahli bahkan dengan sejumlah besar uang.
Jika seseorang menggunakan kursi yang dibuat dari sumsum jiwa inti ketika seseorang berlatih atau memurnikan pil, itu akan menekan energi liar dan kekerasan di dalam tubuh seseorang. Dengan hal ini, kemungkinan seseorang menyimpang dari norma selama pelatihan dan memasuki keadaan berbahaya pada dasarnya tidak akan ada. Efek semacam ini mirip dengan kursi teratai hijau yang diperoleh Xiao Yan saat mencari inti api teratai hijau saat itu. Jika seseorang mendiskusikan perbedaannya, inti Ibu Giok ini bahkan lebih baik. Ini memang harta karun. Xiao Yan tertawa. Tangannya menekan inti Ibu Giok di permukaan. Setelah itu, dia menekuk kakinya. Dengan teriakan keras, dia mengangkatnya dengan tangannya. Tanah terbang ke segala arah, dan inti Ibu Giok ditarik keluar dari tanah. Setelah menarik inti Ibu Giok ini keluar, Xiao Yan akhirnya menemukan bahwa benda ini tingginya sekitar 5 kaki dan lebarnya 1 lengan. Inti Ibu Giok sebesar ini adalah barang yang sangat langka di dunia luar. Dengan benda ini, saya akan bisa mendapatkan hadiah 2 kali lipat dengan setengah usaha saat berlatih di masa depan. Xiao Yan tanpa sadar mengangguk saat melihat ukuran inti Ibu Giok ini. Dia menarik tangannya, hanya untuk menemukan bahwa tangannya ditutupi cairan giok kental. Ini. Xiao Yan terkejut saat melihat cairan giok kental ini. Dia tiba-tiba pulih beberapa saat kemudian. Bahkan dengan ketenangannya, matanya masih menyipit. Segera, dia tiba-tiba menoleh ke inti Ibu Giok dan bergumam, bagian dalam inti Ibu Giok ini, sudah membentuk inti sumsum jiwa. Inti Ibu Giok sangat sulit untuk dibentuk. Yang disebut inti sumsum jiwa ini bahkan lebih langka. Panas yang sulit disembunyikan tanpa sadar melonjak ke mata Xiao Yan saat ini. Api hijau giok di tangannya dengan cepat berkumpul sebelum berubah menjadi vireblade tipis. Akhirnya, itu memotong permukaan inti Ibu Giok dengan kecepatan seperti kilat. Vireblade dengan lembut memotong permukaan inti Ibu Giok. Sepotong batu giok seukuran ibu jari jatuh, memperlihatkan lubang seukuran kenari. Gelombang kabut putih samar merembes keluar dari lubang. Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam dan segera merasakan erangan menghibur muncul jauh di dalam jiwanya. Xiao Yan mengungkapkan wajah gembira. Tangannya berubah menjadi pisau api saat dengan cepat menari dengan cara seperti kilat. Setiap kali pisau tangannya jatuh, lapisan batu giok akan jatuh dari inti Ibu Giok. Setelah ketinggian inti Ibu Giok secara paksa dipotong setengah oleh Xiao Yan, lubang giok seukuran kepala muncul di garis pandangnya. Dia langsung fokus pada cairan berwarna putih sedalam setengah jari di dalam lubang batu giok. Memang itu adalah inti sumsum jiwa. Mata Xiao Yan terkejut saat melihat cairan kental berwarna putih itu. Kegembiraan di matanya tiba-tiba melonjak hingga batasnya saat ini. Inti sumsum jiwa adalah semacam harta yang sangat unik. Selain itu, benda ini sangat menarik bagi alkemis karena benda ini bisa menempa jiwa seseorang. Apa yang disebut penempaan ini akan meredam dan memurnikan jiwa seseorang. Dengan kata lain, inti sumsum jiwa ini bisa memurnikan jiwa seseorang. Xiao Yan sudah lama mendengar tentang sumsum jiwa inti ini. Namun, dia belum pernah benar-benar melihatnya selama bertahun-tahun. Dia akhirnya bertemu dengan berkah besar ini di alam pil kali ini. Hal ini benar-benar sangat berguna bagi Xiao Yan saat ini. Dengan itu, kepercayaan Xiao Yan dalam menerobos ke keadaan jiwa segera naik 50%. Panas di mata Xiao Yan berlanjut untuk waktu yang lama sebelum berangsur-angsur memudar. Dia menggunakan pisau api untuk menggali lubang giok dengan hati-hati. Setelah itu, dia menggunakan bahan yang ada di tangannya dan beberapa inti batu giok untuk membuat sebuah kotak. Baru saat itulah dia menuangkan sumsum jiwa inti ke dalamnya. Xiao Yan hanya menghela nafas lega setelah menyelesaikan semua langkah ini. Inti batu giok ini tidak bisa dikonsumsi secara langsung. Diperlukan beberapa harta alam lainnya untuk menengahinya untuk melepaskan efek penuhnya. Namun, beruntung harta karun lainnya ini adalah hal-hal yang bisa dia temukan jika dia mencari dengan keras. Selain itu, alam pil adalah tempat yang penuh harta karun. Jika seseorang beruntung, seseorang akan dapat memperoleh bahan obat yang diperlukan untuk menengahi efek saat berada di alam pil. Jika waktu memungkinkan, dia mungkin bisa mencapai tingkat guru tingkat 8 ketika dia melangkah keluar dari alam pil.
Perjalanan ini memang tidak. Alam pil ini benar-benar surga para alkemis. Xiao Yan dengan lembut menepuk cincin penyimpanannya. Dia tanpa sadar membuka mulutnya dan tersenyum. Matanya menatap setengah kaki inti Ibu Giok yang tersisa di depannya. Dengan lambaian tangannya, dia menyimpannya di cincin penyimpanannya. Meskipun dia memiliki sumsum jiwa inti Ibu Giok ini juga merupakan hal yang baik. Xiao Yan tentu saja tidak akan meninggalkannya. Jari-jari kaki Xiao Yan menekan tanah setelah menyimpan barang-barang ini dengan benar. Setelah itu, tubuhnya bergegas keluar dan terus mendarat di samping lubang. Dia secara acak melambaikan tangannya dan tanah di sekitarnya terbang, mengisi kembali lubang yang dalam. Xiao Yan akhirnya menepuk tangannya setelah melakukan semua ini sebelum berbalik untuk pergi. Haha, teman muda ini. Siapapun yang melihat harta karun alam harus mendapatkan bagiannya. Ini benar-benar agak melanggar aturan bagimu untuk menyimpan semuanya. Tepat saat Xiao Yan berbalik, tawa tiba-tiba terdengar. Xiao Yan menoleh sedikit dan menatap tetua berjubah kuning yang perlahan berjalan keluar dari ruang yang terdistorsi. Apakah kamu sudah muak bersembunyi? Saya pikir Anda akan terus tetap tersembunyi. Munculnya pria tua berpakaian kuning itu tidak menyebabkan Xiao Yan menjadi sedikit kejutan. Sebaliknya, dia mengangkat alisnya dan berbicara dengan senyum parsial. Dia sudah merasakan keberadaan orang ini sejak dia mendarat di dasar lubang. Haha, yang lama aku belum mencapai tahap di mana aku masih bisa bersembunyi dengan tenang setelah melihat harta karun seperti sumsum jiwa inti. Penatua berpakaian kuning itu tertawa. Senyumnya bercampur dengan rasa dingin yang samar. Orang tua saya adalah Huang Yi. Bolehkah saya tahu jika Anda pernah mendengar tentang saya? Tetapi tidak masalah apakah Anda memilikinya atau tidak. Saya tahu bahwa Anda juga seorang elit Douzong. Oleh karena itu saya tidak bermaksud untuk merebutnya dengan paksa. Serahkan setengah dari sumsum jiwa inti dan aku bisa mengizinkanmu pergi. Penatua berpakaian kuning bisa merasakan aura Xiao Yan. Xiao Yan hanya memiliki kekuatan bintang 4 Douzong dan tidak memiliki kualifikasi untuk membuatnya, bintang 7 Douzong, merasa takut. Jika dia tidak khawatir bahwa ahli lain akan tertarik karena pertarungan, kemungkinan dia akan segera menyerang dan merebut barang-barang dari Xiao Yan. Xiao Yan tanpa sadar tersenyum saat mendengar kata-kata tetua berpakaian kuning itu. Setelah itu, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, saya belum pernah mendengar nama Anda. Namun, jika Anda ingin mendapatkan bagian dari harta itu dari saya, kamu pikir kamu siapa? Ekspresi Xiao Yan langsung berubah sedingin es saat dia berbicara sampai akhir. Cahaya dingin melintas di matanya yang hitam pekat. Dengan lambaian tangannya, boneka iblis bumi yang mengkilap muncul. Setelah itu berubah menjadi baut perak. Tanpa ragu-ragu, itu bergegas menuju tetua berpakaian kuning. Wajah tersenyum dari tetua bernama Huang Yi itu berubah drastis saat boneka iblis bumi muncul.